Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bunda. Semoga hari ini anak-anak semua sehat-sehat selalu ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar mapel Al-Quran Hadis. Nah, untuk itu bunda akan memperkenalkan bunda dulu. Namanya bunda yakni Bunda Ifah. Nah, bunda akan mengajar kalian satu semester ini ya dengan mapel Al-Quran Hadis. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang surat Al-Fatihah. Untuk lebih jelasnya silahkan disimak video pembelajaran berikut. Terima kasih. Belajar muatan pelajaran Al-Quran dan Hadis, materinya surat Al-Fatihah ya, pada kelas 3. Surat Al-Fatihah. Di sini siapa yang tidak mengenal surat Al-Fatihah? Sebelumnya, mari kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat Al-Fatihah biasanya dibaca ketika kita mau sholat. Setelah takbir baru membaca surat Al-Fatihah. Oke anak-anak, berikut adalah arti dari surat Al-Fatihah. Yang pertama, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang kedua, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menguasai di hari pembalasan. Ayat yang kelima, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Yang keenam, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Yang ketujuh, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Surat Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. Nah, berikut adalah arti dari surat Al-Fatihah. Memahami kandungan surat Al-Fatihah. Nah, jadi kita akan belajar tentang memahami kandungan surat Al-Fatihah. Yang pertama, apa sih yang dinamakan surat Al-Fatihah? Dinamakan Al-Fatihah, yakni secara bahasa artinya pembukaan. Karena dengan surah inilah dibuka dan dimulainya Al-Quran. Jadi Al-Fatihah itu sebagai pembukaan. Kalau anak-anak kelas 3 sudah bisa membaca Al-Quran, insya Allah pasti menemukan surat Al-Fatihah selalu ada di depan. Surah ini merupakan surah pertama dalam Al-Quran dan surah yang pertama-tama diturunkan dengan lengkap di antara surah-surah yang ada di dalam Al-Quran. Jadi ini adalah surah pertama dalam Al-Quran, ya, dan surah yang awal yang diturunkan dan lengkap di antara surah-surah yang ada di dalam Al-Quran. Jadi ini al-awal ya, al-awal artinya pertama. Oke, selanjutnya surah Al-Fatihah. Nah, di sini kita masih belajar tentang kandungan surah Al-Fatihah ya. Surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat yang diturunkan di kota Mekah. Jadi anak-anak, surat Al-Fatihah ini terdapat 7 ayat dan diturunkan di kota Mekah. Surat Al-Fatihah dinamakan dengan Ummul Quran yang berarti induknya Al-Quran. Nah, di sini dijelaskan Ummul Quran, induknya Al-Quran. Jadi pertama dari Al-Quran. Maksudnya surat yang diturunkan pertama untuk pembukaan untuk isi Al-Quran tersebut. Selain itu juga dinamakan dengan As-Sab'ul Masani. Artinya 7 yang berulang-ulang
karena jumlahnya ayat 7 dan dibaca berulang-ulang. Seperti itu. Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah merupakan satu-satunya surah yang dipandang penting dalam sholat. Nah, jadinya kalau seumpamanya tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya bisa dikatakan tidak sah. Ya anak-anak ya. Jadi setelah takbir Allahu Akbar, membaca surat Al-Fatihah disertai dengan apa? Dengan surah-surah pendek. Sholat dianggap tidak sah apabila pembacanya tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah, di sini udah jelas ya, sholat dianggap tidak akan sah apabila pembacanya tidak membaca surat Al-Fatihah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim menyatakan bahwa orang yang sholat dan tidak membaca surat Al-Fatihah maka dianggap belum sholat, atau dengan kata lain sholatnya tidak sah. Nah, jadi ini sudah ada hadisnya bahwasanya kalau kita sholat dengan buru-buru, tidak membaca Al-Fatihah, seperti halnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu tidak akan sah anak-anak ya, karena memang sudah ada hadisnya ya nak, ada hukumnya bahwasanya kita harus membaca dulu surat Al-Fatihah. Unsur-unsur pokok yang terkandung dalam surat Al-Fatihah. Yang pertama adalah keimanan. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam ayat kedua, di mana dinyatakan dengan tegas bahwa segala puji dan ucapan syukur atas nikmat itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah pencipta dan sumber segala nikmat yang terdapat dalam alam ini. Jadi unsur-unsur pokoknya itu yang pertama adalah keimanan. Di sini surat Al-Fatihah terdapat intisarinya bahwasanya ayat yang kedua menjelaskan kita itu harus iman kepada Allah dengan mengucapkan syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikannya. Nah, nikmat itu seperti halnya kita bisa bernafas setiap hari, menghirup oksigen setiap hari anak-anak ya, tanpa harus membeli. Ya, tanpa harus membeli. Itu selalu harus disyukuri. Sedangkan yang kedua, unsur-unsur pokok yang terkandung dalam surat Al-Fatihah yang kedua adalah ibadah. Ibadah adalah segala sesuatu yang kita perbuat berupa kepatuhan didasarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah ini seperti halnya dilaksanakan dalam sholat. Sholat kalau tidak membaca surat Al-Fatihah tidak sah ya anak-anak ya. Jadinya surat Al-Fatihah ini terdapat unsur pokoknya yakni ibadah. Dalam surat Al-Fatihah terkandung kita harus ibadah dengan baik dan rasa syukur, dan yang terbaik seperti itu yang khusyuk. Yang ketiga, hukum-hukum. Manusia tentu selalu mengharapkan kebahagiaan dunia dan akhirat dengan cara mendapatkan petunjuk dari Allah. Nah, di sini saya jelaskan bahwasanya tunjukkanlah ke jalan yang lurus. Nah, inilah shiratal mustaqim. Tunjukkanlah ke jalan lurus ya Allah. Semoga kita tetap pada jalan lurus-Mu, kepada jalan takwamu, seperti itu ya anak-anak bunda ya. Nah, yang terakhir, kisah-kisah orang terdahulu. Sebagian besar dari ayat-ayat Al-Quran memuat kisah-kisah para nabi dan kisah-kisah orang terdahulu yang menentang. Pada ayat ini ialah para nabi, para sidikin, syuhada dan solihin. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya terdapat kisah-kisah terlebih dahulu, orang terdahulu. Kan anak, itu saja materi yang Bunda sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih. Oke anak-anak, itu tadi sudah dipaparkan video pembelajaran tentang surat Al-Fatihah ya. Nah, sekarang tugasnya adalah meringkas materi tersebut dengan bahasa kalian.
ya materi yang Bunda Iva tadi jelaskan. Silahkan diringkas dan ditulis dengan rapi di buku tulis khusus Al-Quran Hadis ya anak-anak ya. Meringkas dengan baik. Nah, tugas tidak perlu dikumpulkan ya anak-anak ya, tidak perlu dikumpulkan tapi wajib dilaksanakan. Ketika nanti ada tatap muka, Bunda akan mengecek satu persatu apakah anak-anak mengerjakan atau tidak. Silakan dikerjakan dengan baik ya. Semangat belajarnya meskipun dalam keadaan daring atau dalam jaringan. Terima kasih dari Bunda Iva. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.